Hai teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Aku punya sedikit update kehidupan untuk kalian. Jadi pada dasarnya aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan aku dengan pasanganku. Sekarang, alasan aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan aku bukan karena sesuatu terjadi atau hubungan itu beracun atau apapun. Secara harfiah tidak ada yang terjadi. Namun aku tetap memutuskan untuk mengakhirinya dan aku ingin membuat video ini bukan karena aku merasa berkewajiban untuk memberikan penjelasan kepada kalian atau apapun. Namun aku berpikir bahwa ada orang yang berada di dalam situasi yang sama dengan aku yang memiliki hubungan yang baik, tapi mereka tidak merasa seperti, oh aku bisa keluar dari situ karena tidak ada yang salah dengan hubungan tersebut. Jadi mengapa aku merasa seperti ini, tapi kamu masih ingin keluar dari hubungan tersebut. Dan untuk kalian, aku ingin membuat video ini karena orang-orang akan mempermalukan kalian saat kalian keluar dari hubungan seperti itu. Ya, kamu akan mendengar begitu banyak pendapat seperti, oh apa yang kamu lakukan sangat salah, kamu adalah orang yang buruk, tapi kamu tahu di dalam dirimu sendiri bahwa bertahan bukanlah pilihan untukmu. Terkadang tidak masalah untuk mendengarkan hati kecilmu dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Sebelum kita masuk ke dalam video ini, aku ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada BetterHelp yang telah mensponsori video ini. BetterHelp adalah platform terapi online terbesar di dunia. BetterHelp juga memiliki jaringan lebih menemukan terapis yang cocok untukmu. Namun, jika terapis yang kamu temukan tidak cocok, kamu dapat dengan mudah berganti terapis tanpa biaya tambahan. Jadi, kamu bisa menghemat banyak waktu dan menghemat banyak uang. Aku juga sangat menyukai sistem online karena jika daerah kamu memiliki pilihan yang terbatas, maka akan lebih mudah bagi kamu untuk menemukan terapis. Bagi aku, misalnya akhir-akhir ini aku tidak ingin meninggalkan rumah. Jadi, berbicara dengan terapis di luar kenyamanan rumah aku sendiri jelas merupakan nilai tambahan yang besar. Untuk memulai, kamu harus mengisi kuesioner untuk membantu menilai kebutuhan spesifikmu dan kemudian kamu akan dipertemukan dengan terapis dalam beberapa hari. Kamu bisa menjadwalkan sesi telepon, video, atau berbasis pesan, apapun yang kamu sukai. Kita juga memiliki jurnal yang dapat kamu tulis dan kamu dapat menghadiri sesi kelompok. Pada dasarnya kamu mendapatkan semua manfaat yang sama dengan terapis secara langsung, tapi tanpa semua kerumitan ekstra. Jika kamu berpikir bahwa kamu mungkin mendapat manfaat dari terapi, silakan klik tautan dalam deskripsi di bawah ini atau kunjungi betterhelp.com secara online. Wizard langsung memilih tautan itu tidak hanya akan membantu mendukung saluran ini tetapi juga memberi kamu $10 dari bulan pertama kamu di kesehatan yang lebih baik. Hai teman-teman, namaku Liz dan selamat datang kembali di saluran aku. Oke, mari kita bahas mengapa aku mengakhiri hubungan aku. Pertama, aku terlalu nyaman dalam hubungan itu dan aku memposting tentang hal ini di TikTok. Dan aku mengatakan bahwa aku terlalu nyaman dan semua orang seperti, "Ya Tuhan, kamu sangat toksik, bukankah itu bagus karena merasa nyaman, bla bla bla." Merasa nyaman itu baik, menjadi terlalu nyaman itu tidak baik. Ketika orang menjadi terlalu nyaman dalam suatu hubungan, mereka tidak ingin melakukan apapun lagi. Itulah mengapa kamu melihat banyak orang mereka berhenti menjaga diri mereka sendiri, seperti tidak peduli lagi karena dengan apapun karena berpikir, "Oh, aku sudah punya pasangan, aku memilikinya, terserah." Kau tahu, dan kemudian pasangannya mulai kehilangan ketertarikan pada orang tersebut atau orang tersebut mulai merasa buruk dengan diri mereka sendiri dan mereka menjadi sangat tidak nyaman. Sekarang bagi aku benar-benar tidak memiliki motivasi dan tidak ada gairah hidup sama sekali karena aku benar-benar menyukai jumlah uang bahkan sampai berdarah-darah di atas meja dan aku tidak melakukan transaksi merek atau tidak melakukan apapun karena aku pikir terselahlah tidak masalah. Aku memiliki pasangan, itulah yang aku maksud seperti aku tidak bekerja untuk mencapai tujuanku sekeras yang seharusnya dan itu membuatku marah. Aku seperti tak punya semangat lagi dan untuk menjadi senyaman ini aku tidak menyukainya. Aku tidak ingin menjadi senyaman ini. Kamu tahu, aku ingin memiliki gairah dalam hidup. Aku ingin memiliki semangat hidup seperti itu lagi dan aku ingin mengejar tujuanku dengan sangat keras. Dan dia juga seperti ada begitu banyak hal yang harus dia kerjakan yang tidak ingin dia kerjakan karena berpikir, oh terserahlah aku hanya punya Liz. Tapi sekarang dia sudah tidak punya aku lagi karena kami masih saling berpikirin pesan. Dia mengatakan kepadaku, dia seperti, oh aku akan segera memperbaikinya. Aku akan melakukan ini. Aku akan pergi ke terapi sekarang. Dia memiliki api lagi. Dia memiliki gairah lagi. Karena seperti, oh aku tak ingin kehilangan orang yang paling kucintai. Dan aku rasa kami berdua membutuhkan api seperti ini lagi. Kami membutuhkan gairah itu lagi. Dan di saat yang sama mantan pasanganku adalah tipe orang yang tidak punya teman. Dia sangat antisosial. Dia tidak suka bersosialisasi. Baginya hanya ada aku dan dia itu saja, seperti dia tidak membutuhkan orang lain dan dia hanya membutuhkan aku. Dia sangat lengket dan jadi dia juga membutuhkanku dimanapun atau menelpon aku atau apapun. Kamu tahu, bagi aku sejujurnya aku rindu memiliki teman, aku rindu memiliki hubungan dengan wanita, terutama karena dia adalah sahabatku.
Dan karena dia adalah sahabatku, aku benar-benar tidak mencari atau pergi dengan gadis-gadis lain lagi atau menjalin pertemanan baru karena aku pikir, oh lagi pula aku hanya bersamanya. Aku berada di titik dalam hidup aku di mana aku bahkan tidak akan berkencan lagi dengan diri aku sendiri karena aku tidak berpikir aku memiliki pola yang sehat dalam hal berkencan karena aku selalu mengutamakan pasanganku. Dan sampai aku memperbaiki pola tidak sehat yang aku miliki ini, aku rasa aku tidak boleh berpacaran sama sekali. Seperti aku harus menjadi tipe orang yang melakukan hal aku sendiri dan orang yang ada dalam hidupku seharusnya hanya memberi nilai tambah. Tapi dia tidak boleh mempengaruhi apa yang aku lakukan dalam hidupku. Seperti aku harus tetap melakukan hobiku, aku harus tetap memiliki pertemananku. Dan aku tidak boleh terisolasi dengan satu orang saja. Ini tidak sehat, bukan berarti dia menyuruhku untuk tidak pergi dengan teman-teman atau tidak melakukan hal ini. Tapi ini seperti karena dia tidak melakukannya dan dia tidak punya teman ketika aku pergi ke restoran dengan teman-temanku, aku merasa tidak enak karena aku seperti, oh dia duduk di rumah, seperti dia tidak melakukan sesuatu. Itu membuat aku merasa tidak enak. Bagi aku sejujurnya saat ini aku tidak ingin berkencan dengan siapapun. Aku ingin berkencan dengan diriku sendiri. Aku hanya ingin melajang untuk sementara waktu. Aku ingin mengencani diri aku sendiri. Aku ingin mengenal diriku lagi karena aku merasa aku terlalu memfokuskan energiku pada pasanganku sehingga aku mengabaikan diriku sendiri. Aku mengabaikan jiwaku. Aku tidak mengabaikan penampilan luarku, tetapi penampilan luarku bukanlah aku. Seperti apa yang ada di dalam adalah aku. Dan aku tak merasa terhubung dengan diriku sendiri, dan aku benci perasaan itu. Aku tahu itu bukan salahnya, tapi itu salahku karena bagiku, aku seperti terus menyeretnya. Karena aku berpikir, oh kita akan menjadi lebih baik, kita akan menjadi lebih baik. Dan itu bukan karena aku memiliki masalah dalam diriku yang masih harus aku perbaiki dan masih harus aku perbaiki. Dan aku akan mengatasinya. Setelah aku menyelesaikan masalahku dan dia menyelesaikan masalahnya, tentu saja ada kemungkinan bagi kami untuk kembali bersama. Saat ini aku pikir agar kami berdua bisa berkembang, kami harus berpisah. Aku menjadi sangat cemas seperti di tempat umum. Bahkan ketika aku pergi ke mall, aku menelponnya dan selalu berbicara dengannya karena aku tidak ingin berjalan sendirian. Padahal sebelum menjalin hubungan ini, aku biasa bepergian sendiri. Aku merindukan diriku sendiri seperti aku benar-benar merindukan diriku sendiri. Dan aku hanya ingin tahu lagi bagaimana rasanya memiliki hubungan dengan diriku sendiri. Aku tidak merasa aneh ketika aku sendirian di tempat umum. Ketika aku bepergian sendirian di restoran atau apapun, aku ingin memiliki hubungan itu kembali dengan diriku sendiri. Aku ingin berpikir, oke Liz, apa yang akan kita lakukan bersama? Kau dan aku. Dan aku percaya bahwa setiap orang yang datang dalam hidupmu karena suatu alasan. Tidak ada seorang pun yang telah memasuki hidupmu atau kamu memiliki hubungan dengan yang datang begitu saja tanpa alasan. Lihat, kita adalah jiwa bukan? Dan kita adalah jiwa di bumi yang secara harfiah berada di sini untuk berkembang dan belajar. Dan kita belajar melalui hubungan. Kita belajar melalui orang tua kita belajar melalui trauma kita belajar melalui patah hati kita. Ini adalah alasan mengapa kita belajar. Dan ini alasan mengapa kita berevolusi. Ketika seorang masuk ke dalam hidupmu dan kamu menjalin hubungan dengan mereka, terkadang itu tidak dimaksudkan untuk selamanya. Kadang-kadang itu hanya sebuah fase dalam hidupmu. Dan aku benar-benar memahami hal ini karena orang-orang mengatakan kepadaku, oh mengapa kamu tidak sedih? Jika hal ini terjadi mungkin 2 tahun yang lalu, ketika aku benar-benar memiliki ikatan yang kuat dengan mantan pasanganku, aku pasti akan sangat terpukul.